Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian yang berbahagia, pada kesempatan ini saya mengundang Mas Fani. Ya, Kang Mas Asep. Fani adalah Kepala Kantor Perwakilan Pusat Informasi Pasar Modal Jawa Tengah. Basecampnya sebetulnya di Semarang ya, tapi karena work from home jadi Mas Fani tinggal di Batang dan saya bisa mengundang ke sini. Dan ada dua orang mahasiswi dari Unika. Yang pertama Mbak Samara. Iya. Baik, Mbak Samara, ketua apa istilahnya Mbak? Kelompok studi pasar modal. Baik, ketua kelompok studi pasar modal. Dan yang kedua Mbak Ada saya Mbak Sofa. Mbak Sofa, anggota kelompok studi pasar modal. Iya. Saya ke adik mahasiswa dulu, kali ini pengurus, nanti Mas Fani menanggapi dari adik-adik ini. Mbak Sofa, Samara. Mbak Samara ya, Mbak Iya. Samara. Ini situasi sekarang kan situasi pandemi yang berbeda dengan biasanya. Iya. Padahal kelompok studi pasar modal ini harus terus-menerus mengkampanyekan programnya. Iya. Apa bedanya dalam hal minat terutama sebelum pandemi dengan sesudah pandemi ini? Baik, terima kasih. Jadi kita melihat situasi saat ini tentunya berbeda jauh dari tahun-tahun sebelumnya. Betul. Nah, untuk itu kelompok studi pasar modal Universitas Pekalongan sendiri untuk bisa tetap mengkampanyekan atau menumbuhkan minat terhadap pasar modal kepada para mahasiswa dan juga masyarakat umum, kita itu menggunakan teknologi, Betul. menggunakan sosial media, kemudian menggunakan platform-platform meeting untuk mensosialisasikan mengenai pasar modal. Nah, biasanya kita mengadakan kegiatan Betul. menggunakan kadang Google Meet, kemudian kita juga pernah live Instagram bareng IDX Semarang, Betul. kemudian kita juga sharing session bareng KSVM di universitas luar menggunakan Google Meet juga. Jadi kita benar-benar melek teknologi banget dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ya. Baik, saya ke Mbak Sofa. Mbak Sofa, sebetulnya kalau dalam pandangan Mbak Sofa sebagai pengurus, dulu ketertarikan Mbak Sofa untuk masuk dalam kelompok studi pasar modal ini apa sih yang menyebabkan bisa gabung itu? Iya, jadi dulu awalnya itu saya masih benar-benar buta tentang pasar modal. Betul. Nggak tahu pasar modal itu seperti apa, mempelajari tentang apa, seperti itu. Jadi awalnya itu kan ada open recruitment anggota, Betul. seperti itu. Awalnya itu diajak sama teman, ayo ikutan gitu, seperti itu. Akhirnya saya bingung kan, itu apa? Terus dijelasin sama teman saya gitu. Akhirnya setelah itu saya lumayan paham setelah itu. Terus ikut daftar bareng teman, akhirnya semakin tertarik. Oh, ternyata pasar modal itu seperti ini, mempelajari ini, seperti itu. Apa yang membuat tertarik? Membuat tertarik itu seperti ilmu baru yang belum pernah saya pelajari sebelumnya, seperti itu, Pak. Iya. Apakah menurut Mbak Sofa antara pasar modal dengan menabung biasa ini apa bedanya? Menurut saya bedanya itu kalau misalnya kita menabung, uang kita itu kadang kan berkurang gitu, Pak. Betul. Tapi kalau misalnya diinvestasi, uang kita akan tumbuh, seperti itu. Baik, saya ke Mas Fani. Mas Fani, situasi berubah drastis ya. Sementara pasar modal juga jelas mengalami perubahan ya. Dari pasar modal ini dengan adanya pandemi ini, perubahan yang paling signifikan ini dalam hal apa, Mas? Ya, betul, Kang Asep. Situasi pandemi ini menuntut kita untuk lebih adaptif, lebih agile, lebih lincah dalam hal bagaimana kita mengelola pasar modal ya. Kita tahu Bursa Efek Indonesia sebagai fasilitator perdagangan. Awal-awal pandemi kemarin itu sempat indeks harga saham gabungan itu turun di level 3.800 ya. Itu cukup besar, sedang atau rendah? 3.800 itu? Itu cukup dalam ya. Cukup dalam ya. Sampai berapa persen kalau dihitung persentase? Ya lebih dari 20% lah ya. Dari nilai tertingginya di bulan Mei 2019 ya, di level 6.300. Tapi alhamdulillah berangsur-angsur di bulan Juni, Agustus sampai dengan
akhir tahun kemarin itu IHSG kembali ke level 6.000 dan bahkan per hari ini berada di level 6.400. Sudah mulai recovery ya. Bahkan recovery-nya sudah lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemi ya. Di samping itu juga yang mengejutkan dan juga menggembirakan adalah pertumbuhan investor. Salah satu indikator dari pasar modal itu naik sekitar 53% dibanding 2019. Maksudnya yang menabung di pasar modal? Ya, investor barunya yang membuka rekening di saham, di obligasi, di reksadana. Dan itu artinya naik 4 kali lipat dibandingkan 2016. Ya, cukup besar 4 sekali. kali lipat berarti 400% kan? 400%, Ya, betul. Nah, ini memang rekor juga bagi pencapaian pasar modal di 2020 ini. Dari sisi emiten juga sampai dengan 2020 kemarin itu ada sekitar 53 emiten baru. Di mana kalau kita bandingkan dengan bursa di ASEAN itu kita nomor 1. Dari sisi termasuk Bank Bukopin ya? Bank Bukopin udah lama. Oh, udah lama. Udah lama. Bank Bukopin udah lama. Ya, untuk Jawa Tengah sih kemarin ada satu perusahaan dari Semarang itu fishing company Morenjo Abadi Perkasa. Apa itu dalam bergerak dalam bidang? Dia di sektor perikanan ya. Perikanan. Ya, subsektor perikanan di sektor pertanian kalau di pasar modal. Memang terkait dengan kelompok studi pasar modal, galeri investasi itu merupakan salah satu program dari Bursa Efek Indonesia untuk ide awalnya itu link and match, Kang Asep ya. Jadi pasar modal itu kan dipelajari di Fakultas Ekonomi ya. Hampir seluruh Fakultas Ekonomi di perguruan tinggi di Indonesia itu ada namanya mata kuliah pasar modal. Atau mata kuliah yang mirip-mirip pasar modal, misalkan manajemen investasi, analisa portofolio gitu ya. Dan ada bagian-bagian pasar modal itu yang dipelajari di mata kuliah dasar, misalkan makroekonomi, kemudian statistik, kemudian analisa laporan keuangan, pengantar akuntansi, sehingga keberadaan galeri investasi di Universitas Pekalongan, di kampus-kampus lain, dan kemudian diikuti juga dengan keberadaan kelompok studi pasar modal. Di satu memberikan bekal hard skill kepada mahasiswa untuk bisa mengaplikasikan ilmunya di dunia praktek, dan juga soft skill. Dalam hal ini mereka berorganisasi, mereka bikin event, kemudian mereka juga mengasah public speaking, mengasah ilmu investasi mereka, sehingga nantinya ketika lulus itu ya tadi punya hard dan juga soft skill gitu. Kalau mereka diwajibkan untuk praktis membeli saham atau tidak masalah? Ya rata-rata kalau mereka pengurus kelompok studi pasar modal, saya kira mereka sudah jadi investor di pasar modal ya, karena memang menjadi investor di pasar modal itu kan yang perlu kita luruskan ya, tidak serumit yang dibayangkan orang, kemudian tidak perlu biaya yang cukup tinggi, besar gitu ya. Kita beli saham misalkan Sido Muncul itu kan Rp700 per lembarnya. Gitu ya. Itu hanya butuh 70.000 gitu ya. Dan itu cukup bagi adik-adik kelompok studi pasar modal untuk praktek. Ya niatnya mungkin untuk belajar ya. Jadi untuk mencari return mungkin itu second source ya, nomor sekian. Tapi intinya mereka bisa mengaplikasikan ilmu yang didapat di bangku kuliah dengan praktek. Dan kalau returnnya besar dilanjutkan gitu ya. Iya betul. Dan jangan salah, skripsi-skripsi yang ditulis oleh mahasiswa Fakultas Ekonomi itu kebanyakan tema-tema pasar modal. Karena data-data terkait emiten itu sangat kan cukup dan mudah sekali, sehingga untuk dalam ranah penelitian itu berlimpah data itu ya, gitu, Kang Asep. Baik, saya ke Mbak Sofa. Mbak Sofa mencoba untuk beli saham apa? Saya Waskita. Waskita. Iya. Berapa? Istilahnya apa? Berapa lot? Saya baru 1 lot. Satu lot. Mulai kapan itu? Kalau Waskita itu waktu pandemi lalu. Sebelum jadi, atau sesudah? Setelah. Jadi waktu harganya benar-benar lagi diskon banget. Waskita waktu pandemi turun? Turun Nyampe banget. berapa satu lotnya? 450. Sedangkan sekarang harganya udah 1.600 lebih gitu. 450 Rupiah per lembar. Per lembar. Beli berapa lot? Kemarin baru 1. Baru 1 lot. Karena aku berapa saat? Kemudian Iya. sekarang udah jadi naik atau stagnan atau gimana? Naik banget 1.600 berapa gitu. Oh, nggak ngasih tahu nih ya? Jadi returnnya itu sekitar 150% lebih. 110%. Iya. Kenapa nggak beli banyak gitu ya dulu ya? Saya nyabang ke sektor yang lain, Pak.
Berarti akan dilanjutkan. Ini kalau gini bukan coba-coba lagi ya? Iya. Sudah Serius. berniat untuk investasi ke Iya. depan gitu ya. Benar, Pak. Baik, kalau Mbak Sofa membeli apa, emiten apa? Kalau saya kemarin itu beli di Krakatau Steel, Pak. Krakatau Steel. Iya. Kapan belinya? Baru kemarin pas pertengahan November itu. Pertengahan November. Iya. Berapa satu lotnya? Waktu itu beli satu lot, harganya 458. Sekarang sudah? Sekarang kemarin itu 670. 670 ya. Berarti naik 50% juga ya? 60-an ya? 20%. Jadi banding menabung berarti mending ini berarti ya? Iya. Ini baru tahunya ketika masuk dalam kelompok studi pasar modal. Iya, ya? baru tahu. Sebelumnya nabung aja gitu ya? Sebelumnya cuma nyimpan uang ya Nyimpen di uang bank. atau kadang di celengan gitu ya? Baik, Mas Fani, sebetulnya apa sih bedanya antara menabung di pasar modal dengan menabung di perbankan atau beli logam mulia gitu, Mas? Iya. Ya, ini merupakan salah satu literasi keuangan ya Kang Asep ya, di mana kalau kita punya uang itu kan ada banyak alternatif ya. Di lembaga bank itu misalkan menabung, kemudian di pasar modal itu bisa investasi. Nah, mungkin saya bisa membagi antara nabung dan investasi itu kan dari sisi mindsetnya dulu ya. Mindset menabung itu kan nyimpan gitu ya, sehingga kita tidak mengharapkan keuntungan. Pokoknya uangnya aman, kita dapat bunga gitu ya. Tapi kalau investasi, mindsetnya itu create return ya. Jadi mindsetnya itu bagaimana kita melipat gandakan nilai uang kita, bisa mengalahkan inflasi begitu. Sehingga konsekuensinya itu muncul risiko. Dalam pelajaran di mata kuliah di kampus itu diajarkan di high risk high return gitu ya. Artinya semakin tinggi return keuntungan akan diikuti dengan risiko yang tinggi juga. Risiko tinggi berarti return tinggi juga. Betul. Nah, sehingga memang dalam berinvestasi itu mindsetnya harus paham betul bahwa ada risiko di situ. Sehingga kita ke metode. Jadi kita 3M ya, mindset, method, and money management. Bahwa dalam berinvestasi itu kita harus bisa menganalisa instrumen investasi yang mau kita beli. Misalkan saham ya, tadi Mbak Sofa, Krakatau Steel, Mbak Samara, Mas kita. Nah, itu harus tahu dia sektor apa, dia create revenue-nya dari apa, kemudian labanya itu dari tahun kemarin sampai sekarang itu bertumbuh atau tidak, itu harus di istilahnya portofolio atau apa? Portofolio ya. Jadi betul-betul ini link and match gitu ya. Teori yang ada di kampus dengan yang praktek di kelompok studi pasar modal itu tercipta. Kemudian yang berikutnya adalah menabung dan investasi itu bedanya, kalau investasi selalu diawali dengan kegiatan membeli. Ya, apapun lah, kita dulu diajari bapak ibu kita beli tanah, kapelingan tanah, selalu beli dulu. Uang kita ubah menjadi barang, kemudian kita diamkan ya barang itu, tanah, emas ataupun properti. Nanti akan sering dengan waktu naik ya, kemudian dijual. Nah, saham juga begitu. Jadi kita beli saham itu ketika harga murah, nanti kita diamkan sambil menunggu perusahaan itu bertumbuh. Pada satu titik kita cukup, kita jual, kita mendapatkan capital gain atau keuntungan. Kapan saat yang tepat untuk membeli saham? Tentu saja ketika saham itu murah ya. Makanya nanti ada pelajaran valuasi ya, bagaimana kita bisa memvaluasi saham itu ketika murah. Dan pada saat awal pandemi kemarin itu rata-rata turun ya? Saham-saham itu murah semua gitu ya. Nanti baru sadarnya sebulan ke belakang nih. Ya, kadang-kadang orang terlambatnya setelah naik ya. Iya. Makanya Warren Buffett itu bilang beli ketika orang takut dan jual ketika orang serakahan gitu. Selalu begitu. Berulang selama krisis yang di sebelum kita 2008, 2015 itu selalu begitu. Ketika saham itu turun harusnya kita beli. Nanti ketika krisis selesai ya kita jual saham itu ya. Baik, saya ke Mbak Samara. Dulu saya pernah beli saham Unilever ya, Mas Fani. Cuman karena waktu itu saya lagi bangun rumah, akhirnya sahamnya dijual. Tapi proses dan prosedurnya ini, saya harus menabung di bank dulu, kemudian dari bank itu membeli saham. Kalau yang Mbak Samara lakukan itu sama dengan yang saya alami atau tidak? Enggak, kalau saya lebih, misalkan saya dikasih uang bulanan sama orang tua, nah itu saya sisihkan berapa
persen untuk investasi biasanya gitu. Jadi kayak rutin setiap bulan itu mendepositokan dananya untuk Betul. investasi. Ya, maksud saya gini, ketika membeli itu apakah memang harus lewat perbankan terlebih dahulu, kemudian ke emiten, atau bisa langsung ke emiten? Langsung ke emiten. Jadi sekarang itu ada aplikasinya online trading. Oh, baik. Lebih praktis kan? Iya. Berapapun kita punya, kita bisa langsung beli Iya, gitu jadi langsung ya. beli. Sejak awal menabung di pasar saham sudah seperti itu ya? Iya, sudah langsung gitu. Jadi kita buka rekening efek dulu. Rekening efek lewat aplikasi itu. Lewat aplikasi. Baik. Setelah itu membeli emiten yang kita inginkan. Iya. Gitu ya? Berarti saldo emiten efeknya harus ready kan? Harus ready dulu. Iya. Atau sewaktu-waktu kita menabung, baru kalau mau beli atau menabung, kemudian baru dibelikan gitu ya? Biasanya kalau membuka akun itu ada minimal deposit 100.000 beberapa. Jadi kita udah punya uang dulu 100.000. Baik. Saat akunnya sudah jadi, kita dikasih password, username nanti untuk kita ganti sendiri. Baik. Kayaknya ini Mas Fani harus waktu khusus untuk cara menabung di saham yang praktis gitu kan? Iya. Karena selama ini mindset orang itu berpikir ketika membeli saham harus nabung, membuka akun dulu di bank, baru dari bank itu membeli emiten gitu kan. Ini kan agak dua kali kerjaan gitu kan. Tapi sekarang ini kan jauh lebih praktis. Kalau Mbak Sofa sama dengan Mbak Samara ketika membeli itu, hanya pakai aplikasi, kemudian menabung di apa istilahnya tadi? Menabung di rekening efek gitu ya? Seperti itu. Iya, sama. Jadi cukup 100.000 sudah bisa Iya. menabung ya. Dan kalau di pernah nabung di tempat yang lain, Mbak Sofa? Di bank gitu kan atau di mana? Pernah ada. Lebih makin ke sana makin banyak atau makin hilang uangnya? Makin hilang. Makin hilang ya. Iya. Karena terkena inflasi gitu kan, kemudian biaya dan macam-macam gitu. Tapi memang sistemnya seperti itu ya kalau di perbankan ya. Baik, saya ke Mas Fani lagi. Mas Fani, kalau misalkan seseorang akan menabung di saham ya, apa yang mesti dipersiapkan? Ya tentu saja 3M tadi ya, mindset, kemudian metode, dan money management. Saya kira yang perlu adalah mindsetnya, dan itu bisa dibangun dengan belajar gitu ya. Di Pekalongan misalkan di kelompok studi pasar modal Unikal itu sering mengadakan sekolah pasar modal. Jadi itu bisa diikuti, itu seperti kursus begitu. Kemudian yang kedua adalah pastikan uangnya itu adalah uang idle gitu ya. Idle itu ya uang dingin lah. Bukan uang yang sehari-hari gitu ya. Betul. Misalkan adik-adik mahasiswa harus bisa membedakan nih uang yang gunakan untuk biaya kuliah ya, SPP gitu ya, dengan tidak perlu banyak sebenarnya, cukup dengan 100.000. Sebenarnya kan ini proses belajar saja gitu ya. Nanti setelah mereka lulus, mereka berincome, mungkin akan deposit lagi yang lebih besar. Begitu Kang Asep. Baik. Baik, terima kasih Mas Fani. Sama-sama. Terima kasih Mbak Sofa, Mbak Samara. Demikian pemirsa perbincangan saya dengan Mas Fani dan mahasiswa Unikal. Sebetulnya masih banyak hal yang ingin digali, tapi kita akan cari segmen yang lebih detail lagi di masa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.